Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di sini untuk mengaji ya, mengaji sekaligus belajar membaca teks-teks berbahasa Inggris. Dan buku yang kita pelajari hari ini adalah Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, yaitu karangan almarhum Profesor Fazlur Rahman ya. Kita akan melanjutkan dari dua pembahasan sebelumnya. Jadi dalam teks ini kita akan membaca teksnya sekaligus belajar menerjemahkan. Oke, sebentar. Kita buka dulu halaman kedua. Oke. Kita akan melanjutkan untuk membaca teksnya ya, dari further ini sampai all situation. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Further, lebih jauh lagi ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas bahwasanya Fazlur Rahman itu, yang dimaksud Fazlur Rahman dengan Islamic education itu bukan prasarana fisik ya, tetapi Islamic intellectualism, yaitu intelektual Islam ya, sesuatu daya nalar, logika atau rasionalitas atau kirah akademiknya orang Islam. Nah, dan untuk menuju itu, kata Fazlur Rahman, Al-Quran adalah inti ya yang harus dipelajari karena dia merupakan center. Nah, seterusnya kita melanjutkan further, lebih jauh lagi. The Quran declares itself to be the most comprehensive guidance for man. Ya. Jadi subjeknya adalah the Quran, verbnya adalah declares. Jadi dalam baca teks reading itu kita harus tahu dulu mana subjek dan mana verbnya. Ya, sama kayak kita baca teks Arab ya, mana mubtada, mana khabarnya, mana fi'il ya, misalnya ya, fa'ilnya mana gitu kan. Terus mana maf'ulnya. Ya, sama kayak bahasa Arab. Jadi the Quran di sana sebagai subjek, declares adalah verb. Artinya Al-Quran itu declares, mendeklarasikan itself, dirinya, mendeklarasikan apa? To be the most comprehensive guidance for man, menjadi the most comprehensive guidance for man ya. Jadi kelas kata the most comprehensive guidance ini adalah noun phrase ya. Jadi cara menerjemahkannya dari belakang, yaitu guidance-nya dulu menerjemahkannya, menjadi guidance, menjadi petunjuk, the most comprehensive, yang paling komprehensif ya, for man, bagi manusia, both assuming and subsuming either revelations. Kalau kita ketemu kata both, itu bisa saja sebenarnya tidak kita artikan, karena kalau kata setelah kata both itu biasanya ada dua kata ya. Di sini kita lihat ada assuming dan subsuming. Di both di sana bisa aja nggak usah kita artikan. Oke, comprehensive guidance for man merupakan petunjuk yang sangat komprehensif, paling komprehensif bagi manusia, yang assuming. Apa itu assuming? Kalau kita tidak tahu ya, saya ingin menunjukkan ada satu aplikasi kamus yang bisa kita pakai ketika kita baca teks berbahasa Inggris ya. Namanya ini kamus 2.04 ya. Jadi misalnya kita nggak tahu artinya assuming, kita tinggal klik ya, nanti akan keluar artinya, mengumpamakan atau menerima. Sebenarnya assume itu artinya menerima. Misalnya kita nggak tahu artinya subsuming, tinggal di blog itu kita copy paste, nanti muncul memasukkan. Nah, ini adalah aplikasi kamus ya. Kalau teman-teman perlu bisa dicari ya. Oke. Yaitu Al-Quran itu assuming ya, menerima, and subsuming, dan memasukkan earlier revelation. Earlier revelation itu artinya wahyu-wahyu terdahulu ya. Earlier itu artinya terdahulu, revelation itu artinya wahyu. Ya, sebagaimana tercantum dalam surah 12 ayat 111 dan seterusnya. Furthermore, lebih jauh lagi, itu kelas katanya adverb. The Quranic revelation and the prophetic career of Muhammad lasted for just over 22 years ya. Jadi subjeknya adalah the Quranic revelation and the prophetic career of Muhammad. Quranic revelation artinya wahyu Al-Quran, and the prophetic career, dan karir kenabian of Muhammad, dari Nabi Muhammad. Verbnya adalah lasted.
ya, berakhir atau berlangsung for just over 22 years. For selama just lebih ya, over lebih 22 years, lebih dari 22 tahun ya. During which period all kinds of decisions on policy in peace and in war, on legal and moral issues in private and public life were made in the face of actual situation. During ini kelas katanya adalah preposisi ya. Dan kalau setelah preposisi itu kan kita butuh yang namanya object of preposition ya. Dan sebagaimana di skill TOEFL, di skill ke-9 ya, videonya sudah saya bikin juga. Yang bisa menjadi object of preposition itu bisa noun clause ya. Di sini kita bisa lihat noun clause. Which period all kind of decision on policy dan seterusnya sampai sini. Dan noun clause itu harus terdiri dari klausa conjunction ya, which di sana, dan pasti ada subjek dan verbnya. Subjeknya adalah during selama, periode, semua kinds, all kinds, semua jenis ya, semua jenis decision, semua jenis keputusan on policy, tentang kebijakan, in peace and in war, dalam perdamaian dan dalam urusan perang, on legal and moral issues ya, itu legal dan moral itu ada kelas katanya adalah adjektif, issues adalah nounnya. Berarti cara menerjemahkan adalah isunya dulu, on terhadap atau atas isu-isu legal, hukum, and moral atau moral ya. In private and public life ya. Private itu juga kelas katanya bisa kita sebut adjektif, public juga adjektif, life itu adalah noun. Jadi menerjemahkannya adalah dari nounnya, dari life. Dalam kehidupan private, kehidupan individu, dan kehidupan publik, were made. Nah ini baru verbnya, dibuat. Jadi during, selama periode di mana semua jenis keputusan tentang perdamaian dan peperangan, terus isu-isu hukum dan moral dalam kehidupan publik dan private were made. Masa itulah dibuatlah jenis-jenis keputusan tersebut in the face, dalam kerangka, face menghadapi the actual situation ya, yaitu menghadapi situasi aktual yang dialami oleh Nabi saat itu. Thus, jadi the Quran had from the time of its revelation a practical and political application. Jadi Al-Quran sebagai subjek, verbnya adalah had. Al-Quran itu memiliki ya. Memiliki ini kalau kelas kata dalam bahasa Arab bisa kita sebut fi'il muta'addi ya. Dia perlu objek, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan transitif ya. Butuh verb, butuh objek. Sedangkan from time of its revelation itu bukan yang bisa jadi objek ya, karena dia keterangan ya, atau prepositional phrase ya. Jadi from time of its revelation itu keterangan ya. Jadi Al-Quran itu memiliki from the time, sejak masa of its revelation, pewahyuannya memiliki apa? Nah baru ini objeknya, a practical and political application. Itu Al-Quran memiliki aplikasi praktis dan politis ya. Nah, jadi antara verb dan objeknya itu bisa dipisahkan. Jadi kita harus jeli ya. Verbnya di awal, terus objeknya agak belakangan. Nah, itu sering terjadi. It was not a mere devotional or personal basic text ya. Jadi itu merujuk kepada Al-Quran ya. Domirnya itu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu was not, bukanlah sebuah devotional or personal basic text ya. Bukanlah sekedar sebuah teks yang devotional tentang kebaktian or personal basic atau kesalehan individu ya. Jadi Al-Quran itu bukan sebatas untuk kebaktian dan kesalehan individu. Muhammad's prophetic career was likewise geared toward the moral improvement of man in a concrete and communal sense.
Oke. Karir kenabian Muhammad adalah ya seperti geared, didorong atau dicocokkan atau dibuat toward, menuju the moral improvement ya. Moral improvement itu kelas katanya non-press juga, jadi menerjemahkannya dari improvement, menuju perbaikan moral of man, dari umat manusia, in a concrete and communal sense. Dalam concrete itu kelas katanya adjektif, communal juga adjektif, sense itu kelas katanya adalah noun ya, kata bendanya, jadi menerjemahkannya dari sense. Dalam arti, sense itu arti, dalam arti yang konkret ya, dan komunal, bersifat kemasyarakatan, rather than toward the private and metaphysical ya, daripada menuju hal-hal yang bersifat privat individu dan metafisik. Jadi kata Fazlur Rahman, karir kenabian Muhammad itu diarahkan kepada perbaikan moral manusia dalam pengertian yang konkret ya, pengertian yang bisa dilihat, daripada sebatas urusan privat individu atau metafisik ya. Metafisik itu yang di luar hal-hal yang fisik ya. Oke. This naturally encourage the Muslim jurists and intellectuals to look upon the Quran as unique repository of answers to all sorts of questions. This adalah subjeknya, berupa pronoun, verbnya adalah encourage. This, hal ini, naturally, secara natural, encourage ya, mendorong the Muslim jurists and intellectuals, ahli hukum dan intelektual dari kalangan Muslim, to look upon, untuk memperhatikan, untuk melihat the Quran and the model of the Prophet, dan suri tauladannya Nabi Muhammad, melihat as sebagai a unique repository, sebagai sebuah gudang, atau repository itu sebenarnya simpanan yang unik of answers, tentang jawaban-jawaban to all sorts of question, dari segala jenis pertanyaan. Okay. That this approach succeed and practice further strengthen the original belief of the Muslim. Oke, sampai sana dulu. Ada kata that di awal ini tidak bisa kita artikan itu ya, atau yang ya. That itu artinya bisa lumayan ya, nggak cuma itu, nggak cuma yang. That ini kalau dalam bahasa Arab, dia kelas katanya kan that ini adalah conjunction ya. Conjunction itu kalau dalam bahasa Arab bisa kita sebut agak linear dengan isim mausul ya, bisa lah kita sebut. Akan tetapi that di sini juga kalau dalam bahasa Arab itu, kalau secara arti bisa kita sebut seperti an-masdariyah ya. Jadi kayak wa antasumu gitu, bahwasanya ya. Jadi that di sini artinya adalah bahwasanya. That this approach succeed in practice further, bahwasanya ya. Jadi that di sini bukan itu, bukan yang, tapi artinya bahwasanya. This approach, pendekatan seperti ini ya, pendekatan yang menempatkan Al-Quran itu tujuannya adalah perbaikan yang konkret ya. Bahwasanya pendekatan seperti ini succeed, itu berhasil, in practice, dalam prakteknya, further, lebih jauh. Verbnya adalah strengthen ya, bahwa pendekatan ini sukses itu strengthened, yaitu dia fungsinya adalah memperkuat the original belief, keyakinan original, keyakinan asli of the Muslim, dari kalangan Muslim, in the efficacy of the revelation ya, tentang kemujaraban dari revelation, dari wahyu, in providing, dalam memberikan true answers, jawaban-jawaban yang benar, to virtually all situation, terhadap segala situasi yang virtual, yang mampu dilihat ya, atau mampu disaksikan oleh mata atau dikena panca indera. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita membaca teks reading karya Fazlur Rahman ya. Jadi intinya kata Fazlur Rahman, teks Al-Quran itu bukan semata-mata ditujukan untuk sebagai teks kesalehan individu ya, atau membahas metafisika atau ruang private, tapi juga untuk
menghasilkan improvement, perbaikan moral yang konkret ya, yang actual situation. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Ini adalah aplikasi kamus yang sangat berguna ya. Kalau kita nggak tahu artinya komunal, kita klik copy paste langsung muncul. Artinya komunal adalah yang bertautan dengan hal atau berhubungan dengan umum. Baik, itu materi untuk hari ini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.